Strategi utamanya ya sabar. Nah, kunci bertahannya itu ya sabar. Tapi saya tertarik usaha boneka. Karena kan kita membangun usaha ini tidak gampang. Ya, boneka beruang, Teddy Bear lah kalau itu Teddy Bear, Doraemon, Hello Kitty. Itu tiap hari pasti ada yang laku. Saya lagi membangun channel. Kalau genre saya di channel saya itu akan saya isi bermacam-macam. Ya, saya pernah kerja di Arab Saudi, kerja jadi guide sekalian melayani orang-orang bos-bos yang suka mesen barang. Ya kerennya ekspor lah. Para generasi muda, intinya jangan putus asa. Sempat berhasil dan bisa bertahan seperti yang kayak saya inilah ya, kayak saya ini. Itu sudah sangat senang sekali. Cantumanku dulu di dalam pikiran kita mau ya, jangan takut untuk mencoba. Karena orang gagal berhasil itu harus dicoba dulu. Kalau kamu mau bermimpi, cepat-cepatlah tidur. Dan kalau kamu ingin tahu mimpi itu apa, cepat-cepatlah bangun. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini bersama dengan Pak Ridwan. Kebetulan saya lagi di Cibubur visit di satu toko ya, toko boneka. Langsung aja kita mau Pak Ridwan mau berbagi kisah, kita mau belajar lagi nih guys. Langsung aja dengan Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Ya, selamat sore Pak. Ya sore. Kebetulan usahanya cukup lumayan ya ini. Laris juga di daerah Cibubur ya boneka ya. Nah boleh diceritain Pak mengenai usahanya nih boneka saat ini sudah sini ada apa aja sih Pak yang dijual? Oh ya, oke. Ini saya usaha boneka bang. Kalau abang tanya apa aja yang dijual, ini macam-macam bang. Iya. Ya, dalam arti macam-macam itu dari ukurannya juga ada yang kecil sampai ada yang paling gede. Ya, dan bonekanya macam-macam, ada beruang, domain, pokoknya semua boneka itu saya udah 80% ada yang saya jual. Jadi ini ngambil boneka ini dari karakter game atau emang dapat dari orderan konsumen, permintaan konsumen? Rata-rata kalau boneka ini memang dia sudah ada di game dan ada di film-film ya yang saya bikin ini. Tapi kalau untuk pembuatannya saya ada sampel sama ada dari kiriman gambar. Tapi misalkan kan kalau game kan ada minion ya, Pikachu. Ya, minion, Pikachu. Lagi ya kalau game itu ya, Pokemon gitu kan. Itu ada. Itu di sini by order apa Bapak stok sendiri? Saya stok sendiri. Dan ketepatan saya memang 70% ini saya bikin sendiri Pak. Sendiri ya? Ya yang ini saya pesan juga ke teman. Kalau di sini kan dalam kondisi saat ini gimana nih Pak penjualan saat ini Pak? Naik apa menurun atau gimana? Ya, kalau untuk sekarang ini Bang, ya namanya juga kan lagi kita kan lagi ada musibah ya COVID-19. Dan itu semuanya Bang bukan saya ya saya sendiri memang udah merasakan memang jauh menurun ya, bukan istilahnya 10%, 20%, bahkan sampai 50% lebih menurun. Itu cara strateginya gimana menanggulangi ini? Ya kalau untuk sekarang strategi utamanya ya sabar. Iya namanya kita usahain kalau dalam keadaan ini kan musibah namanya ya. Iya. Jadi bukan hanya kita aja yang kena, semua kan kena gitu. Salah satunya kita harus bertahan. Nah kunci bertahannya itu ya sabar tadi. Tapi yang di sini berarti tadi ukurannya yang paling laris tuh apa sih Pak? Ukuran kecil atau ukuran besar? Kalau yang paling laris itu yang ukuran sedang. Sedang. Iya. Rata-rata pembelinya tuh gimana Pak? Pembelinya anak muda Pembelinya kalau pembeli sih rata-ratanya remaja ya. Ya, tapi remaja ini untuk siapa? Kita kan nggak tahu, bisa jadi dia buat kado. Jadi rata-rata retail ya Pak ya? Retailnya banyak. Terus kita juga kan melayani grosir juga. Ya. Nah, kenapa sih Pak? Kan ini boneka ya Pak ya? Bapak udah 8 tahunan ya usaha. Kenapa sih pilih boneka itu Pak? Kan usaha kan banyak nih.
Oh begini ceritanya. Kalau saya memilih boneka atau memilih yang lain, memang tadinya saya ini memang nggak ada usaha yang nganggur ya. Ya benar kata abang, usaha kan banyak. Banyak ya. Saya ada warung kopi lah, umpamanya apa bakso lah. Iya. Tapi saya tertarik dengan usaha boneka karena waktu saya mau terjun, saya lihat di lapangan boneka ini belum banyak. Sayangnya. Nggak banyak persaingan. Tapi kan orang dengan ya persaingan belum banyak. Tapi kan sekarang udah lumayan Pak. Gitu. Kenapa mesti tetap bertahan di boneka? Kenapa boneka gitu? Apa ada latar belakang khusus? Atau memang untungnya besar di boneka? Bapak kan sebagai pengusaha pasti kenapa sih masih bertahan juga gitu? Oh Apa begini. kiat-kiat Ya. kalau milih boneka ini? Kalau masalah abang tanya bertahannya atau enggaknya itu Oh, ya masih ada untungnya kan kebanyakan restoran kan juga pada iya benar tutup benar. sekarang. Iya benar. Nah ya ini begini bang ya, karena kan kita membangun usaha ini tidak gampang. Iya, dalam artian tidak gampang berarti jangan juga takut untuk mencoba ya. Iya. Saya usaha boneka ini ya tadi saya lihat dulu di lapangannya ada atau enggak, ternyata enggak ada, saya coba yang ini. Setelah saya lihat perkembangannya bagus, saya teruskan dan semakin semakin hari semakin bagus, di sanalah saya bisa bertahan di usaha ini gitu ya. Iya. Lancar ya berjalan. Iya. Jadi usaha ini modalnya besar nggak sih Pak kalau usaha kayak gini? Kalau masalah modal itu relatif ya Bang ya. Intinya itu cuma satu, mau nggak mencobanya. Ah gitu loh. Karena apa? Boneka ini modal 2 juta juga cukup. Iya, iya. Iya. Ya kalau Asal nanti saya punya channel ke pabrik ya. ya nanti saya ceritain dah awal nanti saya kisah usaha saya nanti. Ya, kalau abang masalah istilahnya modalnya berapa atau harus berapa itu nggak Bukan masalah modal ya. bukan masalah modal. Intinya kemauan dulu. Kemauan ya. Ya, karena saya bilang tadi 2 juta pun bisa terjun dengan usaha boneka Menarik gitu. juga sih maksudnya. Iya. Ada lagi nggak Pak yang kira-kira khusus nih dari usaha Bapak ini yang unik nih? Yang unik kira-kira apa sih? Yang konsumen tuh rata-rata favorit nih belinya yang mana? Ya kalau di usaha saya yang setelah saya jalanin ini Iya, untuk dia boneka. yang laris nih, Ya. awal. Yang paling laku itu memang boneka-boneka ini yang paling laku ya, yang setiap hari laku. Salah satunya beruang. Beruang. Iya, boneka beruang, teddy bear lah kalau itu teddy bear. Doraemon, Hello Kitty. Itu tiap hari pasti ada yang laku. Kalau yang itu, ya tinggal tergantung ukuran. Apa lakunya yang ukuran kecil, apa yang sedang, apa yang gede. Cuman tiap hari dia pasti laku. Yang 3 karakter itu. Jadi itu yang beli anak apa itu? Anak umur berapa Pak? Yang beli sih rata-rata remaja. Ya, kalau untuk ukuran yang gede, remaja. Tapi peminat boneka ini ternyata Bang, Iya. sekarang ini bukan hanya remaja aja. Orang tua pun udah ada yang Buat hadiah. Pak. iya apa mungkin kalau dibuat hadiahnya kita nggak tahu, cuman dia datang ke sini, cuman kalau yang buat kado dia pasti bilang ini saya buat kado. Nah, berarti dia buat kado, itu bisa jadi buat orang remaja, bisa jadi buat anak kecil, kita nggak ngerti lah. Yang penting yang datang sini mayoritas remaja. Nah, ini strateginya balik lagi penjualan nih Pak. Itu strateginya apa nih ya Pak yang sekarang Bapak lakukan nih? Atau strateginya manual, ya kan? Atau reseller, membangun reseller, atau beralih ke digital. Saya tahu kan sekarang Bapak lagi ngembangin channel Komut Channel nih ya. Itu apa mengarah ke digital seperti itu, penjualannya seperti apa nih? Kalau dari awal saya ceritain ya terlalu lama ya. Yang jelas untuk Penjualan. untuk mengembangkan penjualan tadi, terutama saya melayani dulu yang reseller itu yang Reseller. paling kita utamakan ya. Memang sekarang Ya, saya sini grosir berarti ya Pak. ya memang saya ini Oke. grosir, tapi awal itunya saya utamakan tuh yang reseller dulu. Karena reseller dia pasti tiap hari akan datang. Ya itu yang harus kita layani tiap hari. Tapi juga saya mengembangkannya dengan cara menggait pedagang.
Setelah itu saya jual secara grosir. Grosir. Ya, untuk pengalaman. Memang sekarang ya benar kata abang tadi, saya lagi membangun channel, mudah-mudahan di channel kita juga ada, tapi kan channel itu hanya buat istilahnya buat Tapi video. udah mulai Pak ya? Udah mulai ya Pak? Ya. Kamu Udah channel mulai, itu- ya udah mulai. Ya, saya udah mulai ada di channel saya, cuman masih sebatas video apa namanya video tutorial aja, belum ada istilah kata-kata promosi di sana. Ya. Tapi ke depan isinya akan seperti apa tuh Pak? Buat channel itu? Insya Allah ke depan kita Genrenya apa? kalau genrenya begini bang. Kalau genre saya di channel saya itu akan saya isi bermacam-macam. Oh, jadi nggak khusus boneka ya? Jadi nggak khusus boneka. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemirsa YouTube kita udah ada dalam channelnya. Ya, jadi tidak fokus dengan yang satu. Balik lagi nih Pak, kebetulan kan Bapak udah 22 tahun ya, sejak 98 ya. Yang dulu di Arab ya Pak ya, 22 tahun berusaha. Iya. Nah, kita boleh diceritain nih Pak mengenai kisah sedih sama senang gitu dalam berusaha nih, kan udah lama nih. Supaya nih anak-anak muda biar agak dapat pengalamannya nih Pak. Pengalaman usaha itu kan beda ya sama pengalaman, mungkin tiap orang kan beda-beda. Oh, iya, iya. Sedih sama senangnya dulu deh, atau sedihnya dulu. Sedihnya, nah, kalau sedihnya banyak bang. Namanya perantau, saya kan perantau dari Sumatera datang ke ibu kota Jakarta. Jadi ibu kota Jakarta ini kan sangat dikenal dengan apa lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri, kata pepatah tadi. Kalau kita istilahnya benar semangat nggak ada, itu hilangin aja kata pepatah itu. Tapi intinya begini bang, kisah saya memang dari awal sampai ke sekarang ini memang banyak perjalanan yang gimana ya, sedih. Dalam arti sedih itu begini, saya pernah kerja di satu perusahaan dengan gaji sekian ya, di tahun itu memang udah ya dibilang sedih ya sedih ya kan, tapi dibilang enggak ya enggak, karena kita memang itulah usahanya. Nah, terus yang kisah senangnya lagi dengan perjalanan saya membangun usaha ataupun perjalanan saya kerja. Saya pernah kerja di Arab Saudi beberapa tahun, dan setelah pulang lagi saya ke negara kita, ke negara saya sendiri, ke Indonesia, saya kerja lagi jadi guide. Jadi dari usaha ini Bapak kerja dulu ya, nggak langsung usaha Iya, ya? benar. Jadi Kerja saya dulu belum sama orang, benar. dapat pengalaman kerja di Arab 5 tahun, Nah, terus itu baru usaha ya? iya benar. Ya. Jadi saya nggak langsung istilahnya pas tahu dapat ide usaha ini, bukan. Makanya perjalanan itu saya panjang. Udah kerja di negara orang dulu, balik lagi ke negara kita, kerja lagi, dan kerja pas sudah pulang itu saya kerja jadi guide. Nah, waktu jadi guide itu saya sempat lumayan melambung. Pas jadi guide itu saya lumayan melambung. Tapi waktu itu saya kerja jadi guide sekalian melayanin orang-orang bos-bos yang suka mesen barang. Jadinya kalau mesen barang di sini saya ekspor impor namanya, kalau ya kerennya ekspor lah. Cuman kalau di tipe saya di kelas saya waktu itu boleh ekspor lah. Iya. Kalau ekspor itu memang udah ada perusahaan, tapi udah termasuk ekspor impor. Terus sempat jatuh lagi. Itu sedihnya. Iya, sedih. Jatuh lagi karena ada permasalahan. Ya permasalahan kita nggak usah ceritain ya, yang penting jatuh lagi ya. Terlalu buruk kayaknya. Iya. Terlalu buruk. Kalau usaha pasti ada ruginya juga ya. Iya benar. Jadi rugi. Iya, kisahnya. Nah, terus setelah itu saya jatuh lagi, terus saya sempat ya. Jadi sempat bingung, namanya kita pernah melambung, jatuh, semua orang saya kira pasti merasakan, kalau istilah dulu apa ya namanya itu ya sedikit stres lah. Iya. Nah, cuman ya tadi istilahnya para generasi muda intinya jangan putus asa. Iya. Itu kuncinya, jangan putus asa. Setelah itu ya tadi jatuh bangun, ketemulah dengan ide usaha ini. Sebelumnya usahanya apa aja Pak? Kalau sebelum usaha saya tadi yang semacam guide tadi,
Oh iya. Ya, dan pernah juga bawa taksi, Bang. Ya, pernah bawa taksi. Nah, terus sempat nganggur. Jadi, nah yang paling sedih itu yang nganggur itu, Bang. Berarti Itu kalau kisahnya berarti kalau yang sedih. senang itu seperti apa, Pak? Yang senangnya ya begini, ya seperti yang saya ceritakan sekarang inilah. Yang senangnya, kapan kita usaha dari kecil sempat berhasil dan bisa bertahan seperti yang kayak saya inilah ya, kayak saya ini, itu sudah sangat senang sekali. Berarti ini paling lama, Pak? 8 tahun. Ini udah paling lama, ya udah paling lama. Tapi ini pernah boom juga nggak? Maksudnya omsetnya lumayan, bisa beli tanah, mobil, gimana? Ini saya di 2 tahun Awal. yang lalu ya, dua Oh, tahun tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Memang lumayan pesat, lumayan bangkit lah. Saya bisa istilahnya bisa beli kendaraan, biar kata istilahnya bukan kendaraan yang mewah ya. Terus saya bisa berbagi dengan keluarga dari usaha ini, dan sedikit banyak saya bisa menabung. Nah, itu Lumayan senang juga ya, Pak? Iya, hasilnya. Iya. Oke, balik lagi Pak ke tadi kan mengenai reseller nih. Nah, ada saran nggak Pak bagi untuk anak-anak muda nih yang untuk bisa berkarir nih jadi reseller atau seperti apa gitu? Iya, boleh. Jadi kalau reseller itu kan begini, kita potong, memang saya kan grosir ya. Ya memang sangat membutuhkan reseller. Ya sangat membutuhkan. Itu tuh para reseller. Ya silakan datang ke sini. Ya. Jadi reseller Syaratnya apa sih Pak? Mau butuh modal juga atau jadi kalau kriteria memang untuk reseller seperti apa begini, Pak? Pak. Ya begini. Kalau masalah kita bicara modal, kita belakangan. Yang penting reseller itu bisa meyakinkan kita dulu. Kalau dia udah bisa meyakinkan istilahnya yang tepat ngambil, tanpa modal pun bisa. Artinya apa? Orang itu benar-benar mau usaha ini. Bukan meyakinkan dia harus jujur atau enggak, kita nggak tahu orang jujur atau enggak. Yang penting orang itu benar-benar mau usaha ini. Jadi tanpa modal pun bisa. Dia hari ini dapat pesanan 1, ambil barang ke sini. Jual dulu, store sini boleh. Iya, gitu. Berarti reseller ini ke Bapak, berarti Bapak yang langsung ngirim ke pembeli, nggak pakai transit dulu kan? Jadi dia Tergantung, Bang. Ya, kalau yang tanpa saya modal kan Pak? ya, kalau yang udah saya Dropshipper. alamin begini, ada reseller yang telepon, tolong paketin, kirim ke sana. Ada juga reseller yang datang langsung ke sini, paket di sini dia sendiri yang Oh, kirim. gitu. Ya, Iya. kayak gitu. Jadinya tinggal kita ambil yang mana yang lebih gampang aja. Oh, Iya. Jadi sistemnya itu dia langsung bayar atau gimana? Ada yang langsung bayar, ada juga yang nunggu barang laku. Yang penting Bapak kirim dulu gitu. Ya. Tapi yang di sini tadi, yang bertanggung jawab ya tadi Jawab harus iyalah, ya. kirim dulu nggak bayar. Kita repot. Iya. Iya. Nah, ada pesan khusus nggak Pak nih buat anak-anak muda? Bapak kan pengusaha, bagi mereka yang baru lulus sekolah kan juga sekarang lagi daring ya. Nah, Ya kiat-kiat Bapak dalam memulai usaha sekarang kan sebenarnya peluang banyak ya, nggak mesti Bapak ajak mereka untuk usaha ini sih. Tapi ada saran nggak bagi mereka? oh begini. Jangan dibutuhkan apa sih Ya, untuk kalau menjadi seorang pengusaha nih? abang tanya itu ya begini. Intinya untuk para remaja, terutama yang Kaum milenial. kaum milenial lah. Kaum milenial itu udah lulus SMA ya, dari Emang minimal ya. mulai kerja bingung nih mau ngapain, usaha aja. Intinya kerja begini, susah. kawan-kawan. Intinya cantumanku dulu di dalam pikiran kita mau. Kalau sudah ada kita terbesit pikiran mau, apapun yang kita akan usahakan pasti ada jalan. Satu. Dan kedua, untuk para kaum milenial, jangan takut untuk mencoba. Itu kutip, jangan takut untuk mencoba. Apapun usahanya.
mau. Justru yang mau nyoba itu takut Pak, takut rugi biasanya. Nah, itulah makanya kan begini. Iya. Di kaum itu karena mungkin dia karena faktor. Iya. Faktornya terutama kalau saya ini kan modal. Iya. Itu kita jangan takut untuk mencoba. Dalam artian begini, kalau modal kita bisa cari. Apalagi sekarang kan di bank itu bisa pinjam 5 juta dana kur itu kan. Dan orang bank pasti kasih. Iya, iya. Asal kita benar-benar mau tadi. Terus setelah kita dapat modal, jangan modal ditaruh di kantong. Iya. Apa yang kita mau kerjakan tadi, langsung kerjakan. Dan jangan lagi ada pikiran takut untuk mencoba tadi. Takut bangkrut, takut nggak laku. Ya, karena orang gagal berhasil itu harus dicoba dulu. Ya, kalau tanpa dicoba nggak bakal mengerti kita gagalnya karena apa, berhasilnya karena apa. Nah, gitu. Ya intinya begitu Bang. Jadi untuk kaum milenial jangan takut untuk mencoba. Apabila sudah ada rencana, cepat laksanakan. Jadi kalau dulu saya pernah dengar kata-kata Bob Sadino. Jadi saya ingat banget tuh. Kalau kamu mau bermimpi, cepat-cepatlah tidur. Dan kalau kamu ingin tahu mimpi itu apa, cepat-cepatlah bangun. Jadi saya kutip itu, ternyata makna dari kata-kata itu sangat besar. Coba ada di kata-kata itu. Mungkin di videonya juga ada di YouTube. Itu kata-kata itu sangat besar. Ya, jadi kalau mau bermimpi cepat-cepatlah tidur. Kalau ingin tahu mimpi itu apa, maka cepat-cepatlah bangun. Untuk kaum milenial ada. Kalau kaum milenial kan lebih tahu kan. Ya, kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan mengenai tadi resellernya, cara daftarnya gimana, harus hubungin ke siapa gitu. Kalau untuk reseller, ya bisa datang langsung. Dan saya juga ini udah ada di Google, kapan diketik toko RR Toys. Ya terus dia pasti pasti nongol, dan di sana udah ada nomor HP berikut alamatnya. Ya, kalau saya mau datang langsung, ya ini tokonya di Cibubur, ya, ketemu dengan saya langsung. Oke, guys, demikian jumpa kita dengan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Semoga Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Jualannya. Ya, terima kasih banyak. Sekian, bila kalian suka video ini, klik like, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih guys. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak.